Kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Belum selesai. Yes. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai ke atas, paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Wow, keren, seru, seperti mundur, guys, keren, Pak, ya, apresiasi. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak video dari Pak Listio Sigit, yaitu Kapolri kita, guys. Menyatakan akan mundur jika terkait atau jika menerima uang atau pokoknya jika dirinya terkait dengan judi online atau melindungi judi online. Oke, guys, ini sangat tegas dan juga terukur, guys. Oke, langsung aja kita gas, guys. Komisi DPR ini manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Tanggung jawab. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Mohon izin, memang tadi pertanyaannya ada kurang lebih 16 pertanyaan, Pak. Kalau memang diizinkan kami tidak satu persatu, namun secara boleh kami jawab. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan masalah 3 hal yang kami catat, yang menjadi catatan penting. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan mengoptimalkan restoratif justice. Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin, sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tentunya kita. Saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Yang jelas, Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan, bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Belum selesai. Yes. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai ke atas, paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Wow, keren, seru, seperti mundur, guys, keren, Pak, ya, apresiasi. Demikian juga terhadap anggota saya
saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar, setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi komitmen kami, dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran Pak, namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini, kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara, paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri, tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, saya kira juga sama, bahwa kami harus melakukan pembersihan ke dalam dulu untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Oleh karena itu saya minta kepada para Kapolda, para pimpinan, Kapolres dan semuanya untuk setiap saat melakukan pengecekan, melaksanakan sidak ke dalam sehingga kita bisa tahu apakah ada anggota kita yang menjadi pengguna atau tidak. Baru setelah itu lakukan pemberantasan narkoba terhadap yang sudah jelas tadi disampaikan oleh beliau-beliau bahwa ada wilayah-wilayah yang orang bertransaksi bebas. Istilahnya di kami ada istilah one stop service. Dia datang masuk ke tempat tersebut, kampung tersebut, disiapkan tempatnya, kemudian setelah selesai dia bisa pergi. Jadi ya memang kondisi di lapangan yang kita dapatkan seperti itu. Oleh karena itu terhadap hal yang seperti ini tentunya tidak bisa kita biarkan. Saya sudah perintahkan beberapa waktu yang lalu untuk ini harus diubah, yang tadinya itu kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Tentunya perlu dilakukan tahapannya. Setelah kampung itu dibebaskan, bagaimana terhadap para penggunanya. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa
kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membangun balai-balai rehabilitasi, termasuk juga rumah sakit-yang, sehingga kemudian mereka yang sudah terlanjur sebagai pengguna ini betul-betul bisa disembuhkan. Dengan demikian maka tentunya kecenderungan untuk narkoba itu datang lagi setelah kita sembuhkan masyarakat kita, tentunya itu bisa berkurang. Di satu sisi saya juga perintahkan tentunya bahwa kalau ada anggota kami yang terlibat, ya diproses saja, proses tegas. Dan saya kira ini adalah komitmen kita dari awal bahwa terkait dengan hal tersebut, apalagi terkait dengan masalah keterlibatan sebagai pengedar narkoba, ya urusannya hanya dua, dipecat dan dipidanakan, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah netralitas, ini juga berkali-kali tentunya sudah kami sampaikan, memang ini menjadi hal yang sangat sensitif, namun tentunya kami berterima kasih apabila ini selalu diingatkan kepada kita, sehingga kemudian tentunya anggota kita semua, tentunya rekan-rekan semua sudah mendengar, dan harapan itu tolong betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main, sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menjadi percaya terkait dengan masalah ini. Demikian juga dengan masalah tidak pidana korupsi. Saya kira kita memiliki dua konsep, yaitu pencegahan dan penundaan. Jadi kalau tadi disampaikan apakah ini tidak tumpang tindih dengan Kejaksaan dan KPK, mohon izin Pak, korupsi ini menjadi masalah yang sudah dikategorikan kejahatan extraordinary. Jadi tiga institusi ini berjalan pun ini belum selesai Pak, belum tuntas, sehingga menurut kami tidak ada tumpang tindih. Selama ini kami berkolaborasi, bekerja sama baik dengan KPK, dengan Kejaksaan, sehingga tentunya menurut kami semakin banyak kita melakukan kegiatan tersebut bersama-sama, harapan kita tentunya apa yang menjadi kebocoran negara terkait penggunaan anggaran ataupun terkait dengan penerimaan negara ini bisa kita tuntaskan, karena ini penting untuk bisa meningkatkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan 8% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat penyimpangan, kemudian hal-hal yang bisa kita restoratif, tentunya kita akan terus dorong sehingga kemudian masyarakat juga betul-betul merasakan keadilan terhadap masalah pengguna narkoba ini. Tentunya tidak hanya bisa polisi saja, tapi kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain untuk kemudian bisa betul-betul dilakukan upaya restoratif dengan cara kemudian pengguna itu betul-betul sembuh, khususnya terkait dengan masalah narkoba, kecuali hal-hal yang bersifat memenuhi atau menyentuh rasa keadilan. Tentunya kami memberikan ruang-ruang untuk restoratif justice sampai dengan tingkat akhir yang bisa kami lakukan. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan sisi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak. Menurut saya itu kebetulan saja Pak, dan kemudian ada berita yang di framing.
Tapi dalam hal ini saya sampaikan Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Sebaliknya kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini. Kemudian terkait dengan beberapa hal terkait dengan masalah pesantren tadi, mungkin nanti secara khusus kami laporkan berapa personel Polri yang kita rekrut dari pesantren. Setahu saya tidak hanya di tingkat Bintara, di tingkat Akpol pun juga ada yang dari pesantren dan komitmen itu terus berjalan. Rekpro terhadap, mohon izin Pak, penerimaan anggota Polri ini memang tidak ada yang membayar, jadi kalau ada yang membayar tolong dilaporkan, ada propam bisa dilaporkan kalau itu oknum. Kalau mau diproses pidana juga nggak apa-apa, yang jelas kita pengen bahwa yang penting dia bisa lolos dari ujian yang ada. Oleh karena itu tadi kalau kemudian rekpro untuk orang-orang kecil, orang susah, ya memang kita pengennya kita tidak memandang dari orang lapisan apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia kita beri ruang untuk mengabdi di Polri dan bisa melalui tes-tes yang ada. Saya kira ini sudah didengar oleh para Kapolda, silakan untuk melaksanakan bimbingan rekpro, utamanya yang memang betul-betul ingin masuk polisi sehingga masuknya betul-betul bisa masuk dengan memenuhi syarat, dengan dipersiapkan dengan baik dan nantinya bisa menjadi anggota-anggota Polri yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar, karena memang tantangan Polri sangat berat. Jadi mungkin beberapa hal tersebut Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, intinya kami menerima semua masukan dan tentunya akan kami tindak lanjuti, dan terhadap hal-hal yang masih kurang tentunya akan kita evaluasi, dan harapan kami mudah-mudahan kerja-kerja kami bisa diterima dan bisa semakin baik, karena kami tahu bahwa kami harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepada kami dengan melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya, sehingga rasa keadilan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang tegas yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya yang berdampak terhadap permasalahan bagi masyarakat terkait dengan masalah narkoba, judi online yang menjadi masalah sosial, dan juga pemberantasan terhadap hal-hal yang bersifat kebocoran terhadap anggaran dan penerimaan negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan tegas. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke guys, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, mengaku siap mundur jika dirinya terlibat dalam tindak pidana judi online. Kapolri menegaskan ini di saat rapat dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Senayan, guys, Jakarta, dan akan menindak judi online dari akar sampai ke atasnya, guys, karena ini sudah sangat
parah. Dan yang menjadi kesulitan itu apabila jika akses atau apa ya, yang menjadi kesulitan itu apabila yang terkait judi online dia investasi ke luar negeri guys, itu yang menjadi kesulitan Kapolri atau kepolisian guys, yaitu terkait tentang undang-undang di negara yang diinvestasikan judi online guys. Kalau di sini itu diilegalkan, kalau di sana itu dilegalkan. Itu yang menjadi apa ya, sandungan untuk memberantas jika dia punya investasi di luar negeri. Ada juga tentang urusan timah tadi guys. Jenderal Pak Listio Sigit mengutarakan kalau memang anggota atau ya kepolisian yang terlibat dalam kasus timah segera diperiksa, dan kalau harus dipidana ya harus kalian dipidana guys, karena ini sudah menyangkut apa ya, korupsi lah. Oke, semoga ini bisa mengedukasi dan juga bisa menjadi manfaat untuk tambahan ilmu guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ gas.